Ya, selamat malam teman-teman semuanya, atau pagi, siang, sore yang melihat dari YouTube. Jadi hari ini Adam akan mempresentasikan tentang paper kami yang baru yaitu Heteroscedastic Gaussian Processes through Kernel Smoothing. Eh, baru saja, oke, tahun ini baru saja diterima di salah satu conference Unicomp. Ini kok conference-nya lebih ke ini ya, kayak Uncertainty Method for Engineering ya. Ya, ya, benar. Oke, silahkan Adam. Oke, halo semuanya. Selamat malam yang buat yang berada di Indo dan selamat siang atau sore yang berada di Europe dan mungkin selamat pagi buat yang kalau misalkan ada yang di US. Em, ya, jadi di sini aku eh, bakal presentasi paperku sama Loka. Kemarin baru aja aku present di Unsecomp. Di bulan Juni kemarin itu lebih ke methods UQ, uncertainty quantifications buat engineering dan surrogate modeling dan papernya sih mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di Twitternya Loka kemarin atau pagi ini ya, apa namanya baru di share juga si link papernya. Kita juga nulis jurnal dan masih dalam proses. Kalau untuk jurnal fullnya ya tunggu tanggal mainnya aja. Sekarang masih eh, proses review yang kedua. Jadi ya, wish us luck. Oke. Eh, jadi em, judul papernya itu heteroskedastic Gaussian process dengan ke kernel smoothing. Jadi yang intinya di sini lebih apa ya? Lebih ke pengembangan metode eh, dari si heteroskedastic Gaussian process tadi. Em, Konten ya mungkin konten overview aja di sini. Ini aku memakai slide-nya yang sama persis sama yang aku present kemarin di conference. Jadi test case-nya nggak selengkap yang ada di jurnal nanti. Kalau mau yang lihat yang lengkap, ntar tunggu jurnalnya dipublish aja. Em, ya, mungkin kita mulai dulu dengan kenapa kita butuh model heteroskedastik. Jadi, em, misal eh, kita bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, bisa di sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan mau mau melakukan sebuah tes fatigue dari produk yang mau di develop gitu ya, dan perusahaan ini nanya ke kita, lu bisa nggak bikin bikin apa namanya bikin model prediktif berdasarkan data eksperimen kita yang udah ada gitu. Kita mau mau memprediksi em, structural fatigue based on stress amplitude misalkan. Eh, dan ya oke, misalnya secara secara teknikal, secara konseptual juga harusnya ini bisa asalkan kita punya data kan. Cuma eh, pas kita utak-atik datanya, kita lihat di sini. Em, Eksperimen dengan stress amplitude yang yang rendah itu hasil variability-nya itu cukup rendah. Maksudnya ya dia nggak terlalu variatif, nggak terlalu banyak noise lah gitu. Sedangkan tes yang amplitude-nya besar gitu, dia punya variability yang besar juga gitu. Em, Kenapa bisa gitu? Ya karena mungkin mungkin bisa jadi dengan tes yang punya amplitude yang kecil gitu. eh, Ya karena kan di sini kita ngomongin barang yang di manufaktur ya. Barang yang di manufaktur ini kan dia pasti punya eh, defect atau error. Dan ketika kita melakukan tes dengan amplitude yang kecil, eh, defect-defect atau error yang kecil-kecil itu bisa di dalam tanda kutip ditoleransi sehingga efeknya nggak begitu besar gitu. Sedangkan
jika kita melakukan tes dengan amplitude yang gede gitu, eh, mungkin si materialnya lebih cepat buat eh, gagal. Yang dimana di sini juga bisa diakibatkan mungkin karena apa namanya efek dari small defect tadi itu ter apa ya bahasanya ya ter enggak kok gue bingung sendiri ya dia lebih lebih kelihatan lah gitu gitu. Em, kalau kalau misal di ya ini kan contoh aplikatif ya. Kalau misal kita lihat di misal di problem satu dimensi gitu. em, di sini yang heteroskedastik itu bisa dilihat dia eh, si standar deviasi persebaran data untuk satu posisi X itu lebih besar. Let's say di sini X X sama 0 sama dibandingin X sama dua dua setengah dua setengah mungkin dia si variabilitas si persebaran datanya beda gitu. Nah di sini istilahnya datanya dia heteroskedastik gitu. Sedangkan eh, yang kita sering asumsikan biasanya adalah kita punya noise yang bentuknya homoskedastik gitu. Dan kalau kita melakukan, maksudnya menggunakan model homoskedastik untuk kasus heteroskedastik, biasanya kita tetap bisa menangkap si min-nya atau ya si prediksi min-nya itu bisa masih relatif cukup benar gitu. Cuma ya kita nggak bisa menangkap si fungsi atau si variabilitas persebaran datanya dengan benar gitu. Sehingga di sini kita bisa underestimate eh, ketika kita punya apa namanya yang kita ketika kita lihat data yang high stress tadi dan kita bisa overestimate ketika kita memprediksi kasus dengan low stress amplitude tadi gitu kan. Nah, di sini sebenarnya hubungannya lebih eh, ya karena di sini kita mau ngemodelin si answer tentunya sebenarnya di sini lebih lebih ke eh, gimana nah nanti si hasilnya ini bisa dipakai untuk eh, decision making yang lebih baik gitu. Nah, ya sehingga kesimpulannya di sini adalah ya kita butuh model yang bisa menangkap si apa namanya si kejadian atau fenomena heteroskedastik ini gitu. Em, nah, sebelum kita lanjut di sini ngomongin model yang standar homoskedastik dulu, ya di sini kita memakai contoh, bukan contoh sih, ya emang kita di sini fokusnya ke model Gaussian proses karena di sini Gaussian proses itu eh, bisa dibilang model yang cukup sederhana walaupun nggak simpel-simpel amat. Maksudnya dalam artian dia nggak sekompleks neural network stuff yang butuh data banyak banget dan dia juga nggak sesimpel regresi linear yang naif yang apa namanya yang yang nggak bisa fit ke data yang bentuknya aneh-aneh. Misalnya dia kalau kalau menurutku sendiri si CGP ini mungkin bisa dibilang start yang cukup oke. Misalkan kita mau bikin surrogate mau modeling buat kasus-kasus engineering yang simple gitu. Sedikit menambahkan. Ya. Jadi dibandingkan neural network misalkan Gaussian processes itu dia lebih data efficient karena salah satunya adalah ketika kita membangun Gaussian processes kita ada dua komponen yaitu mean function sama
kernel function atau covariance functions, di mana di situ kita udah, kalau di covariance function itu kita udah kayak ngasih prior gitu, fungsinya bentuknya seperti apa gitu, Ya, sehingga kita nggak, kalau kalau kita punya prior gitu kita bisa 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 ngasih informasi lebih gitu ke si modelnya, gimana bentuk dari datanya gitu, hmm, dibanding neural networks yang memang butuh sangat banyak sekali data untuk biar bisa fit generalize gitu. Dan juga dibandingkan dengan linear regressions, seperti kita lihat GP itu dia lebih fleksibel. fleksibel gitu. Tentu tergantung dengan covariance functions atau kernel functions ya. Ya, gitu. Ya mungkin sekali aja misalkan teman-teman yang mau yang belum begitu paham tentang GP atau mau revisit lagi, kita ada channel YouTube. Kalau pertama yang pertemuan kita pertama, sorry, kedua sama ketiga ya, itu kita ngebahas tentang GP sehingga kalau misalkan teman-teman mau mau revisit silakan visit ke YouTube kita buat buat lihat lagi si si rekamannya. Tapi intinya di sini adalah si GP ini dia eh, di di drive sama dua fungsi ini adalah si min function sama si covariance function. Intinya adalah di sini em, kita punya prior belief dan kita punya data yang dimana di sini kita mau mau ngefit prior belief kita ke data sehingga kita punya posterior atau ya posterior yang dimana kita bisa dalam tanda kutip ya memprediksi em, apa yang nggak ada di data kita atau kita bisa menginterpolasi eh, dari data kita dan kita juga tetap bisa punya ada band of uncertainty eh, berdasarkan prior belief kita juga gitu. Kurang lebih simpelnya kayak kayak gitu gitu. Em, Mungkin kalau untuk proses detailnya di sini juga aku kasih ya intinya di sini ya dia eh, GP-nya dia di drive sama main function sama covariance terus bentuk datanya kita punya punya inputs atau independent variabelnya si X atau dan output si dependennya Y dan di sini juga si datanya juga bisa ada em, noise gitu. Em, Sebenarnya untuk apa namanya untuk proses fittingnya ya silakan revisit lagi. Tapi eh, jika kita udah nge ngetrain si model GP-nya ini, given unseen new points gitu ya, kita ya kita bisa menginterpolasi si sisi hasilnya dari posterior yang kita punya gitu. Em, dan di sini yang penting adalah eh, karena kita ngomongin tentang model homoskedastik, di sini si si komponen sigma node-nya yang ada di em, covariance matriksnya itu konstan. Yang bisa diartikan adalah em, itu tadi si apa namanya si ya kita mengasumsikan eh, persebaran data kita terhadap X itu dia homoskedastik atau konstan gitu. Nah, em, gimana kalau 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 kita punya problem itu tadi problem heteroskedastik gitu. Em, jadi di sini wait, kok nggak bisa? Oke. Jadi di kasus heteroskedastik itu komponen dari si noise variance-nya
itu bisa dianggap adalah fungsi terhadap si input variabel X tadi gitu. Sehingga jika em, ya si noise variasinya dia adalah fungsi terhadap si input tadi, ya kita bisa dong harusnya memodelkan si eh, si noise variasinya tadi dengan sebuah model yang lain gitu kan. Atau di sini bisa dianggap sebuah model GP yang lain gitu. Sehingga di sini kita akhirnya punya dua model GP. GP buat ngeprediksi mean function eh, dari data yang kita punya, dan yang kedua adalah model GP untuk memprediksi noise variance-nya gitu. Nah, cuma masalahnya adalah eh, kalau kita punya dua GP tuh, si full prediktif posteriornya dia jadi em, kompleks gitu, dan nggak, ya, jadi intractable gitu. Ya kita bisa sih pakai metode aproksimasi MCMC segala macam, tapi kan maksudnya ya kalau mungkin teman-teman yang udah pernah coba gitu kan, MCMC MCMC biasanya mahal ya, maksudnya mahal, lemot gitu. Sehingga di sini orang-orang itu mereka coba mempropos metode metode aproksimasi baru gitu ya. Dan di sini yang salah satu favorit saya adalah namanya MLHGP, Most Likely Heteroscedastic GP. Eh, karena dia secara konsep sebenarnya simple gitu. Jadi sebenarnya di dalam paper kita itu kita mention ada tiga varians dari MLHGP. Yang paling klasik ya si MLHGP sendiri itu kita nge, nge, ngemodelin min sama varians itu pakai dua GP independen yang berbeda gitu. Yang yang si F itu dia memprediksi si min functionnya, yang G dia memprediksi si noise variance ya gitu. Nah, karena kan di sini sebenarnya kan eh ya, in a way si noise variance sama minnya kan dia harusnya ada suatu interconnected relationship kan gitu. Nah, di sini dia me, istilahnya apa ya? Merepresentasikan atau memodelkan, atau ya mungkin memodelkan bahasa yang kurang cocok, tapi intinya adalah ya dia dia memodelkan si hubungan ini, atau ya dia mencari eh, kombinasi eh, si model F dan G yang tepat itu pakai eh, expectation maximization like iteratif algorithm, sehingga yang di E stepnya dia adalah mengestimate power posterior dari si F given current noise-nya, current noise estimate dari G gitu. Terus yang di M step-nya kita maximize dari marginal likelihood-nya eh, untuk si G, di mana sisi F-nya dia di hold gitu. Sehingga ya di sini kita coba mencari ya artinya kombinasi si F dan G yang pas dengan metode yang iteratif gitu. Di sini menurut apa namanya, menurut eksperimen kami sebenarnya di sini dia works well gitu. Tapi sebenarnya di paper paper aslinya dia sendiri bilang gitu bahwa sebenarnya kita nggak ada garansi bahwa si algoritma iteratif ini bakal converge gitu. Nggak ada bukti teoritis atau nggak bisa dibuktikan secara teoritis bahwa si metode iteratif ini bakal converge gitu. Sehingga eh, pada prakteknya biasanya kita set jumlah maksimum iterasi gitu. Dan ya most of the time kita set 5 atau 10 iterasi, sebenarnya dia udah cukup oke buat 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 menghasilkan
model yang cukup akurat gitu. Terus yang kedua ini ada orang eh, bikin namanya improve ML HGP. Sebenarnya improve-nya lebih ke improve di speed-nya. Em, dia di sini nggak pakai metode iteratif kayak ML HGP biasa, tapi dia pakai eh, faktor koreksi gitu. Jujur sebenarnya di sini gua juga nggak begitu em, paham atau yang nggak sempat deep dive juga dia dapat dari mana faktor koreksinya, tapi intinya adalah dia di sini mereplace si si apa namanya si metode iteratif tadi dengan faktor koreksi yang dimana untuk kasus dia sebagian besar kasus dia juga sebenarnya eh, bisa bekerja dengan baik gitu. Cuma yang kita temuin adalah di sini untuk kasus-kasus yang dimana datanya sangat kurang, itu dia hasilnya jadi jelek banget lah gitu. Terus yang terakhir em, di sini kita juga ngebandingin eh, yang terakhir, yang paling bisa dibilang yang paling baru itu yang pakai nearest neighbor point estimate. Jadi dia instead of pakai 2 GP, dia nge-replace GP yang buat noise dengan eh, estimate nearest neighbor. Ya, dia intinya adalah bisa dibayangkan dia kayak menginterpolasi sebenarnya sih, menginterpolasi berapa sih si eh, nilai varians di titik ini jika punya neighbor A dan B misalkan gitu. Yang terakhir ini sebenarnya kerjaannya Pak Pram sama temanku dulu Dava di di ITB. Em, ya itulah. Ya pokoknya intinya dia mengganti atau mensubstitusi si si varians GP-nya dengan KKNN gitu. Nah, em, ya cuma di sini adalah ya jelas si KNN-nya KNN-nya tetap dia dia tetap butuh, sorry, tetap harus di training gitu ya. Ya karena untuk mencari si parameter yang optimalnya. Em, nah, di sini mungkin aku mau mau highlight problem dengan MLHGP dan IMLHGP dulu. Jadi yang untuk MLHGP yang standar itu dia lambat karena dia butuh eh, 2 GP yang harus di train secara iteratif gitu. Eh, terus yang untuk yang IMLHGP itu dia eh, prone to overfitting jika kita kurang em, data gitu ya. Ya mungkin bisa di apa namanya bisa dioptimasi lagi, tapi kan itu juga apa ya? Bahasanya gimana ya? Ya kita bisa membuat dia untuk nggak overfit sebenarnya. Tapi kan di sini adalah dia bahasanya adalah dia prone kan. Maksudnya dia rawan untuk overfitting sehingga ya kita jadi repot sendiri kan kalau kalau misal tiap kita training harus harus kita eh, apa namanya kita harus kita optimize si hyper parameternya gitu. Nah, di sini kita mau mengadres masalah ini dengan sebenarnya pendekatan kita mirip dengan yang si K nearest neighbor tadi gitu. Cuma kita pakai eh, eh, kernel smoothing instead of eh, KNN gitu. Nah, jadi pada awalnya kita mau pakai approach yang mirip sama si KNN tadi. Jadi kita mereplace si noise GP-nya dengan ke kernel smoothing. Em, tapi pas di tengah-tengah ya pas di tengah-tengah kita utak-atik gitu ya kita sadar bahwa nah si KS ini kan dia sebenarnya pakai kernel yang sama dengan em, sorry dengan
si model GP gitu kan. Sehingga harusnya dia bisa sharing eh, istilahnya kernel length scale. Kalau misalkan tadi ntar balik lagi mana sih? Balik lagi ke ya sini yang GP ini dia ada parameter namanya kernel length scale yang si L ini untuk mengatur si ya si width atau si lebar cakupan dari si kernelnya ini si kernelnya itu sendiri gitu. Ini intinya dia adalah sebuah parameter yang ada di model GP lah gitu. Mana tadi? Sorry. Mana sih? Nah ini. Dan di kernel smoothing ini harusnya dia bisa sharing eh, parameter yang sama gitu kan, sehingga kita mikir ya harusnya di sini kita nggak perlu nge-retrain si model kernel smoothing ini lagi. Kita bisa make si length scale yang sama dengan GP-nya, dengan si GP min-nya atau GP utamanya, sorry ya si GP min functionnya itu tadi gitu. Dan di sini em, salah satu yang jadi selling point-nya adalah si metode ini bisa diadaptasi untuk eh, both MLHGP sama IMLHGP gitu ya. Em, Kurang lebih kayak kayak gitu si apa namanya si ide yang kita propose. Em, Buat test case-nya di sini kita pakai satu ya satu dimensi untuk kasus simpelnya. Di sini em, sorry ini harusnya G harusnya fx sama yang hanya harusnya g. Intinya adalah di sini kita punya main functionnya itu yang x in x ini, terus yang noise functionnya dia si hx ini, dan di sini kita pakai jumlah training datanya cuma 25 gitu. Di sini kita bandingin hasil eh, dari berbagai metode gitu ya. Em, yang metode kami itu yang si KSML-HGP sama KSIML-HGP ini, em, di sini kita pakai tiga metrik. Yang pertama itu adalah si standardized mean square error. Terus yang kedua kita pakai average while sustained distance. Terus yang ketiga kita pakai negative log predictive density gitu. Sorry, probabilistic density. Em, dan di sini kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya kalau kalau misalnya kita bandingin ya, mungkin yang kelihatan adalah yang si IML HGP. Kalau kita apply si kernel smoothing tadi, itu dia si nilai errornya turun dibandingin dengan IML HGP yang biasa. Mungkin kalau untuk yang KSIML HGP dia mungkin yang kalau yang di sini dia malah jadi lebih jelek dikit gitu ya. Tapi intinya dia adalah nggak, maksudnya nggak lebih jelek secara signifikan gitu. Intinya hasilnya masih masih sama lah. Ya, dan sedikit Ya, catatan, karena ML HGP itu full menggunakan dua Gaussian proses, ya jadi dia lebih lambat. lebih lambat Sehingga betul. tujuan kita itu memang memang tidak untuk mengalahkan performa prediktif dari si Prediktif ML betul. HGP itu, tapi kita lebih cepat dengan penurunan kualitas performa yang tidak terlalu jauh. Ya Nanti mungkin betul. akan Ya, juga dijelaskan. ya. Nah di sini bisa dilihat untuk si executionnya ini sebenarnya waktu eksekusinya dia total. Jadi untuk training plus inference gitu. Untuk MLHGP dia 16 seconds, dan untuk yang KSML yang kita propose dia 8,5, hampir mau motong setengahnya gitu. Untuk yang IML HGP sama KSIML
ya dia dari 3,6 ke 2 gitu. Yang ya mungkin untuk kasus satu di dimensi nggak signifikan, tapi di sini kita juga bisa ngelihat bahwa sebenarnya dia dari segi performa prediktif dia malah bisa lebih baik daripada si EML HGP ini gitu. Em, ya di sini kasus yang lebih kompleks, kasus heat transfer dari em, bola besi, sorry, dari fluid ke dalam bola besi gitu ya. Em, ya di sini sebenarnya untuk beberapa kasus, terutama yang untuk MLHGP sama KSI MLHGP sama yang lain, mungkin dia nggak apple to apple, karena mungkin yang untuk yang based on MLHGP dia emang eh, jauh lebih baik gitu ya di dibanding yang lain. Cuma di sini bisa dilihat bahwa dari performa prediktif pun si KSML HGP dia lebih lebih baik gitu kan. Dan juga dari waktu eksekusinya dia juga tetap hampir motong setengahnya gitu. Jadi ya bisa dibilang eh, apa ya? Ya comparable atau bahkan lebih baik dan juga lebih cepat di dibanding dengan metode yang sekarang ada gitu. Em, terus yang terakhir kita coba pakai kasus risk averse Bayesian optimizations. Jadi ini adalah di sini kita mau mencari em, ya poin atau titik optimum yang risk averse dari si problem ini. Intinya adalah kalau 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 di kasus ini harusnya adalah titik minimum yang risk averse ada di x 0,2-an di sini ya kan. Ya karena dia adalah titik paling optimum, cuma dia noise-nya nggak gede gitu lah. Nah, em, ya di sini si fx-nya dia adalah si actual functions-nya, yang G di sini dia adalah si noise eh, function-nya. Hasilnya, em, di sini kita pakai metriknya eh re, sorry, reward ya Mas ya? Aku lupa. Oh, sorry, regret. Di sini kita pakai regret yang di mana adalah semakin kecil regret harusnya semakin baik hasilnya. Di sini ya karena di sini paper conference nggak panjang-panjang amat, di sini kita cuma ngebandingin KSML HGP, MLHGP sama untuk baseline pakai GP dengan lower confidence bound. Bener kan LCB? Ya, ke mute, sorry. Ya, standarnya pakai nama nama standarnya kan UCB, Ah ya, Upper ya, sorry. Confidence Bound. Ya, Tapi upper biasanya confidence bound. UCB itu buat Maximization. maximization karena Ya, kita bikin minimization, jadi kita ubah lower. namanya sedikit lower confidence bound karena pakai Gitu. lower confidence instead of Ya, the upper confidence. ya betul. Em, hasilnya di sini, eh, di sini kita variasiin tiga tiga apa namanya, tiga n initial. Jadi inisial sampel 3 10 sama 20 gitu. Untuk apa namanya? Untuk kasus dengan jumlah inisial atau sampel awal yang dikit, di sini kita bisa lihat bahwa si KSML HGP dia lebih baik, kelihatan kelihatan jelas dia lebih baik dibanding dengan metode yang lain. Bahkan di sini kita lihat bahwa untuk jumlah sorry, jumlah sampel awal yang dikit, si MLHGP dia tidak lebih baik daripada eh, GP yang standar gitu. Di sini kelihatan sih apa namanya, si yang hijau itu dia eh, si grafiknya lebih tinggi daripada yang oranye gitu. Untuk jumlah sampel awal yang agak banyak dikit 10,
si ML sorry si KSML HGP yang biru dia tetap lebih baik daripada ML HGP, dan untuk jumlah sampel awal yang banyak, ya si ML HGP biasa dia lebih baik, tapi di sini kami berani bilang si apa namanya si perbedaannya nggak cukup jauh gitu. Dan untuk dari running time, ya kalau untuk apa namanya yang standar GP emang dia jauh lebih cepat karena dia cuma pakai satu satu model doang, satu GP doang gitu. Em, ya sehingga sebenarnya nggak bisa di comparable. Cuma kalau kita komparasi si MLHGP sama KSML HGP, em, ya untuk kasus-kasus yang apa namanya kasus yang jumlah n-nya gede dia hampir mau motong setengah. Untuk kasus yang dikit nggak motong banyak, tapi eh, ya tetap tetap lebih cepat lah gitu. Sedikit catatan lagi, di sini fungsi dari baseline GP biasa sebenarnya adalah untuk cuma sanity test saja. Kalau Ya, jadi kita kalau 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 misalnya kita bandingkan secara kecepatan, memang GP yang di sini kan dia kita pakai scikit-learn ya, kita pakai scikit-learn dan hmm, tentu kodenya udah sangat optimized. Jadi betul, jadi banyak hal yang menyebabkan kenapa GPLCB lebih lebih cepat lebih gitu. cepat, GP betul, biasa. Cuma intinya adalah kita kita pengen 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 ngeliatin bahwa kalau kita melakukan optimasi, black box optimization tanpa melihat em, tanpa melihat ke heteroskedastikan datanya, kita kita bisa bisa lebih jelek hasilnya. Gitu sih. Ya. Cuma gitu, buat sanity test aja. ya itu, ya sehingga eh, summary, ya intinya si metode kita lebih cepat dan juga efektif buat buat nge-tackle si masalah heterogeneity ini. Sebenarnya intinya sih gitu doang. Eh, nggak yang fancy-fancy amat, tapi ya itulah. Ya ini hasil hasil kerja kita Ya. setengah tahun belakang ya. It Enggak sih Bang. works. Sebenarnya Ya. waktu bersihnya paling cuma bersihnya di 3-4 bulanan doang kayaknya. Yang bersihnya ya, nggak termasuk terdistraksi sama hal lain. Ya, oke. Thank you. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ntar gua ambil minum bentar. Mungkin ada pertanyaan. Halo, Halo. eh, Oh, oke, Mbak. iya ya, Wid. Ya. Mau tanya, eh, soal tadi kayaknya I think I miss it, tapi di tesnya ke dataset apa ya tadi? Oh, maksudnya dataset buat testingnya. Eh, Ah, ini data toy problem aja sih. Maksudnya bukan oke. bukan real case. Ya kalau untuk real case sebenarnya kita ada, tapi ntar yang di paper paper full Nah iya, ya. penasaran soalnya kadang kalau di real case, oke kayak in theory kayak it should work, tapi kalau Ya, udah ya, ke ya. real case kayak you introduce like a lot more Ya, things. benar benar eh benar benar. Cuma ya. ya mungkin bisa kasih spoiler kali ya, ntar aku buka paper dulu. Eh, wait. Tut, 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 tut. Mana 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 mana. M apa sih namanya kita OMLHGP. Oke. Share share. Em, em, karena karena belum accepted, mungkin di mention aja karena Oh masih dalam mention. proses ini, Ya dalam udah. proses review nanti. Oke, Walaupun ya nggak ya ya. mungkin mereka lihat sih, cuma Ya, intinya di sini untuk yang kasus-kasus kasus test case yang aslinya, kasus test case real case
kita make ya sebenarnya kasusnya simpel sih. Kasus satu di dimensi itu ntar kayaknya aku zoom ntar gimana ya caranya biar kelihatannya. Dia intinya sebenarnya datanya kurang lebih mirip sama yang data satu dimensi tadi. Dia intinya adalah eh, gimana ya? Sebenarnya sih datanya standar satu dimensi, cuma cuma dia si persebaran nya bervariasi terhadap X. Cuma memang kita belum sempat ngetes untuk data real case yang kompleks kayak 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 misal let's say eksperimen fatigue yang beneran atau eksperimen hasil CFD yang beneran atau apapun itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kalau untuk kita ngomong ke aplikatifnya, untuk ngomong di segi aplikatifnya sebenarnya di sini ada catch yang menurutku penting untuk dipahami bahwa karena di sini untuk yang di sorry yang di kernel smoothing kita kan di sini ini si persamaan kernel smoothingnya yang si gain ini kan dia si noise variance-nya sebenarnya kan kernel smoothing dia bisa dilihat sebagai weighted sum dari data di sekitarnya gitu kan. Dan di mana yang si weight-nya ini dia didapatkan dari si kernelnya ini, si K ini. Nah, si kernelnya K ini dia punya parameter L yang di mana L-nya kita ambil dari sorry. Bentar, heteroskedastik. Ya, intinya si L-nya itu kita ambil dari L-nya si GPFX ini tadi. Sehingga gimana ngomongnya? Ini gini. Eh, si tipe kernelnya nggak boleh beda jauh. Maksudnya beda jauh itu gimana? Sebenarnya kan kalau di GP kita bisa milih kernel yang macam-macam. Biasanya untuk oh ya untuk kernel untuk regresi standar kita either make ya Gaussian kernel atau family-nya apa namanya tuh Matern ya Matern Mhm. kernel. Ya. Nah si Gaussian atau Matern kernel ini ya dia umumnya emang dipakai untuk kasus regresi yang biasa gitu ya. Tapi di sini akan ada masalah ketika misal em, si main function atau si f-nya dia bentuknya periodik tapi G-nya sebenarnya ini sih sebenarnya bentuk yang kayak gini ini mungkin karena kasusnya cuma satu di dimensi sehingga kita pun memakai memakai fungsi apa namanya fungsi kernel Matern mungkin Matern atau Gaussian masih oke ya karena simple. Cuma aku rasa kalau kalau kita apa namanya si F sorry si ya misalkan si F-nya kita memakai pakai pakai kernel apa namanya periodik gitu dan untuk G-nya kita pakai 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 kernel Gaussian atau kernel Matern kayaknya nggak bisa deh karena apa ya interpretasi fisiknya si length scale untuk kernel periodik dan kernel Gaussian menurutku agak beda gitu. In summary, jadi struktur dari fungsi min-nya dan fungsi noise-nya itu semakin dia mirip, itu semakin bagus. Tapi kalau dia semakin jauh sekali, mungkin eh, Iya, metode ini nggak akan bekerja dengan baik. akan berjalan dengan baik gitu. Itu asumsi yang cukup cukup kuat sih sebenarnya. Kita udah tulis juga di paper. Ya, gitu. Oke, kasih. Oke. Hmm. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya atau mau
diskusi lagi. Ini lebih ke penasaran aja sih sebenarnya. Tapi em, aku pikir kalau di bidang particularly yang kayak gini kita yang developing method, kalau udah di present papernya di em, conference, kayak biasanya cukup atau kayak emang require harus submit ke jurnal juga. Enggak sih, sebenarnya ini ya kan aku masih ini Kak, masih PhD dan butuh paper kan. Jadi Oh, sebenarnya oke. buat ini aja, buat Nggak, kadang kan kalau pemilihan. misalkan Enggak sih. conference tertentu kayak eh, ya udah di peer review juga Ya, kan ya, buat ya, masuk ya. itunya. Udah. Sebenarnya udah di peer review, cuma kata bosku, udahlah kamu lanjutin dikit buat ke jurnal biar biar syarat kamu lulus aman gitu. Oke, Eh, lebih ini sih, lebih ke kultur dari bidangnya sih. Kalau di mungkin ya, bidang ini, ya. ini kalau ini kalau bisa saya bilang dia masuk bidangnya engineering ya. Kalau kalau engineering tuh masih kita bisa present di conference, terus masih kita bisa extend di Jurnal. jurnal. Misalkan di machine learning beda lagi. Di machine learning biasanya paper, misalkan NeurIPS atau ICML itu udah setara jurnal gitu. Iya, Jadi biasanya kerjaan yang skupnya seperti ini di kalau di engineering sebagai conference, kalau di machine learning biasanya masuk workshop. Jadi workshop betul. tergantung ini ya, karena Benar-benar. dan karena kami apa? eh, karena kami pengen karena metodenya ini lebih dekat untuk aplikasi engineering, jadi kita milih Betul. venue yang lebih engineering sih. Iya, dan pun maksudnya secara engineering pun juga ya mungkin ini lebih spesifik ke kultur Hmm. di engineering surrogate Yes. modeling seperti itu, tapi mungkin kalau Nah. di engineering Ya, engineeringnya ya. Katitan mungkin engineering apa yang solar cell gitu itu mungkin agak beda lagi mungkin ya Beda. kalau nggak tahu, atau dari teman-teman material science atau yang lain juga mungkin beda lagi ya ini mungkin dan ya mestinya kebetulan aja kultur. Hilang bang orangnya bang. Oh Ya, ya, hilang. ya. Ya, ya. Oke, Oke. gitu sih. eh oke. Apa? Masuk conference. Soalnya Apa? kerjaanku juga gitu. Jurnal dulu baru masuk conference. Hmm. Jadi Di accepted di jurnal dulu, baru di present di mana-mana. Kak Dewa nggak fieldnya apa ya? Ini computational mechanics, tapi Ah, method. oke. Ya itu Jadi ya juga bisa ada juga sih yang model Hmm. kayak gitu kan emang kan ada sih ya benar-benar. Hmm. Tiap tiap field punya punya apa? Punya kultur beda-beda gitu. beda-beda. Tapi Jadi di somehow apa? ya. Hmm. Publish dulu. Biasanya targetnya publish dulu, baru kita Ah, punya sesuatu yang ini, baru di Buat apa? Baru oke. disebarin di Di present. Soalnya hmm. ya replikasinya kan cepet ya kalau Hmm. apa komputasional begini kalau kata bos saya sih gitu Menarik, menarik. oh, karena di replicable-nya cepat jadi ya mending amanin dulu kita punya karya jangan di ini baru Hmm. diomongin kemana-mana. Ya, ya, ya. oh Menarik lagi ada kawan saya yang dia di apa nuklir, dia kerjaannya kayak fusion gitu, tokamak dan lain-lain. Kalau kalau di bidang dia katanya ide doang bisa masuk ke conference, dan di conference itu kayak bertukar ide dengan saintis ya, lain, ya. kemudian baru dijadikan papernya. Jadi tiap tiap bidang memang beda-beda. Ya Keren sih. bidang kulturnya Ya. beda-beda sih mas. Kalau 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 mesin learning agak toksik sih kulturnya. Ah, yes, yes, yes. Ya, ya sih. Iya, bahkan kayaknya di bidangku bisa em, kayak aku ada conference September kan. Nah, Em, terus em, kemarin baru submit abstrak tapi aku belum ngerjain apapun sebenarnya.
Terus Menarik, ya menarik. rencananya ntar kayak presenting ininya aja, kayak poster apa, Aha. kayak workflow-nya Ah, bakal kayak apa? gimana gitu. Terus kayak getting some feedback. Terus Nah, Ya, mungkin ya, ya, ketemu kolaborator juga ya, ya, gitu menarik, ya. yang menarik. interested. eh gitu sih. Bagus sih, Menarik, bagus. menarik, menarik. Ya, tapi eh, kayak machine learning kayak method aja kalau buat bidangku. Jadi kayak Benar. Mhm. em, bidang ininya completely different gitu kayak main fieldnya. Ah. Hmm. Mhm. Jadi lebih masuk akal sih. Nggak, nggak kayak di mesin learning. Aku kan lagi rebuttal Neurips ini. Mereka minta 4 metode buat di run coba. Dalam waktu seminggu harus beres. Itu nggak masuk akal sih. Kalau Emang nggak Tapi punya tim kalau gede. kalau misalkan nggak di eh kayak sebagian aja gitu, misalkan cuma dua metode yang diiniin. Ya tergantung ini sih. Requestnya masuk akal, akal atau enggak. Kalau request yang masuk akal biasanya kita tolak. Ah, oke, make sense. cuma cuma ya maksudnya ini sih ya karena jadi semakin toksik terus kayak apa ya proses reviewnya malah 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 jadi banyak yang nggak masuk akal aja sih kayak kayak misal kemarin tuh eh, temanku kan kayak dia nge, nge-propose metode baru yang sebenarnya nggak apple to apple dengan Bayesian ya gitu. Mhm. Terus si reviewernya ngotot, ya ini harus harus apa namanya harus tetap dikomparasi dengan Bayesian. Lah kan nggak nggak bisa coy. Lah harus ngapain coba kan bingung jadinya kayak gitu kan. Terus kayak kayak ya untungnya ini sih untungnya dia kemarin tembus kan dia tembus nyurip sama iClear Mhm. yang kemarin terus ya ya itu jadi ya Ya, di machine learning memang. beberapa conference semakin toxic cuma sekarang sih kayaknya nggak tahu sih kalau aku pun mau publish kayaknya kalau misalkan di venue-nya machine learning kayaknya mending ke jurnal TMLR gitu-gitu deh kayaknya deh lebih Tapi lama itu. TMLR lama bukan yang lama JML Sorry, sorry, ya, ya, ya. Sorry. yang lama TMLR kan harusnya tidak selama JMLR, tapi ya dibandingkan conference kan tetap ya ini. betul tapi kayaknya less less toxic kayaknya ya begitulah dunia Iya, akademik. saingan sikut-sikutan nggak jelas kesel. Good luck buat peer review prosesnya. Thanks, thanks. Thank you, thank you. Oke, Oke, mungkin buat next temanya eh iya. gimana Mas? Jadi jadi next pertemuannya itu bulan depan. Rencana saya nanti mau presentasi tentang neural processes. Jadi kayak metode untuk mengaproksimasi Gaussian processes melalui neural networks. Itu sih. Singkatnya Amortas, seperti itu. amortas apa sih istilahnya meta learning lah ya, Em, Bisa dibilang ya memang memang tekniknya teknik meta learning tapi tasnya agak berbeda. tasnya agak agak berbeda. Oke, Oke. sama kemarin nyebar apa namanya nyebar form kan ya, yang isi Oh iya berapa? form ada form itu kalau mau presentasi mungkin Mbak Tita mau. Em, Soalnya sebenarnya bidang aku nggak machine learning banget sih. eh Apa sih lebih ke aplikasi juga Energi sih menurutku Ya, sebenarnya. Em, aplikasinya pun ini juga jadi grup studi ini tuh nggak cuma metode doang. Jadi pengen menggabungkan dua dunia dalam artian teman-teman yang menggunakan machine learning dan juga teman-teman yang membuat algoritma machine learning untuk digunakan, dua-duanya bisa diskusi. Jadi, ya, ya buat aplikasi soalnya ya maksudnya gimana ya soalnya kan juga kadang orang-orang machine learning kayak menurutku ya bahasa Indonya kayak mainnya kurang jauh kayak kayak iya, kayak kurang melihat Eh, aplikasinya iya, uh, aplikasinya masih sangat terbatas yang mereka lihat gitu loh padahal kan sebenarnya eh, luas gitu kayak kayak ya
let's say inilah kemarin aku sempat sempat lihat kayak ada apa namanya orang-orang dari mechanical engineering, dia orang reliability, itu present metode UQ yang sering digunakan di reliability engineering, gimana bisa dia apply di metode ML. Dan ya maksudnya orang-orang ML-nya juga antusias kayak, oh bisa ya Hmm. ternyata gitu, oh ini ternyata bisa dipakai buat gini ya. Itu kan maksudnya apa ya, ya bisa memperluas knowledge aja Hmm. biar enggak itu lagi gitu. Agar tidak terjebak di toy case dan standar Oke case benchmark ya, yang betul. ternyata tidak bekerja di dunia nyata. Di dunia. Iya sih, benar-benar. Ya, I will think about it. Soalnya Oke. eh, kayak riset terakhir, jadi kan aku dulu di akademia, terus ke industri, terus sekarang balik ke akademia lagi, baru mulai. Jadi kayak the last paper I was working on tuh kayak udah 2023 gitu. Jadi Oh, I will think about it. oke, Um, oke. Oke oke, ya. Mhm. no worries. Oke, Oke. ada lagi kayaknya cuma 4 orang aja, jadi kayaknya nggak begitu banyak yang bisa didiskusikan. Ya. Eh, udah kali ya aku stop Oke, ya. Oke, recording. terima kasih. Oke, Oke. terima